ke luar negeri. Kini, Jakarta dan sejumlah daerah dijaga ketat. TNI dan Polri menggelar patroli skala besar untuk memastikan keamanan dan mencegah provokasi susulan. Di balik ketegasan, negara hadir dengan empati. Prabowo bersama Kapolri dan Panglima TNI melayat keluarga Afan, menjenguk korban luka dari masyarakat ataupun aparat, menegaskan negara hadir merangkul semua. Di saat yang sama, Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengundang para pengemudi ojek online untuk berdialog, mendengar keluhan, dan mencari solusi bersama. Tak hanya di jalanan, protes juga bergema di media sosial. Pendiri gerakan What is Up Indonesia, Abigail Limuria bersama pegiat lainnya menyerukan 17+8 tuntutan rakyat. 17 tuntutan ditargetkan dipenuhi sebelum 5 September, sementara 8 lainnya untuk jangka panjang termasuk soal reformasi perpajakan. 4 September lalu, Abigail bersama rekan-rekan turun ke jalan, menyuarakan aspirasi langsung di depan gedung DPR. Tuntutan mereka diterima oleh DPR diwakili Rieke Diah dan Andre Rosiade. Menanggapi hal ini, pada 2 September, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pajak tidak akan naik tahun depan meski program prioritas Prabowo Gibran begitu banyak. Sisi pendapatan negara karena kebutuhan negara dan bangsa begitu banyak, maka pendapatan negara terus ditingkatkan tanpa ada kebijakan-kebijakan baru. Sering dalam hal ini dari media disampaikan seolah-olah upaya untuk meningkatkan pendapatan kita menaikkan pajak. Padahal pajaknya tetap sama, tapi enforcement dan dari sisi compliance, kepatuhan akan dirapikan, ditingkatkan. Sehingga memang bagi mereka yang mampu dan berkewajiban membayar pajak tetap membayar pajak dengan mudah dan patuh, sementara yang tidak mampu dan yang masih lemah dibantu secara maksimal. Rabu 3 September lalu, Wakil Pimpinan DPR bertemu BEM SI Kerakyatan dan sejumlah organisasi mahasiswa. Kamis 4 September, pimpinan DPR dan ketua fraksi adakan rapat tertutup di Senayan. Hasilnya, 8 fraksi sepakat hentikan tunjangan perumahan anggota Dewan. Jumat 5 September, belum semua 17+8 tuntutan rakyat terjawab. Namun langkah awal perubahan sudah terlihat, memberi harapan aspirasi akan terus didengar. Sementara itu, beberapa partai menonaktifkan kader yang dianggap melenceng dari garis kebijakan. 5 anggota DPR yang mengeluarkan pernyataan dan aksi kontroversial dinonaktifkan oleh partainya masing-masing. Partai Amanat Nasional menonaktifkan Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan Surya Utama atau Uya Kuya dari keanggotaan DPR. Partai Nasdem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Keduanya dinilai mencederai perasaan rakyat dan menyimpang dari garis perjuangan partai. Partai Golkar juga menonaktifkan Adis Kadir setelah pernyataannya soal tunjangan fantastis DPR dinilai tidak peka dan memicu kemarahan publik. Mengetahui hal tersebut setelah menonaktifkan anggotanya, kini masing-masing fraksi partai bersangkutan meminta gaji dan tunjangan untuk di-stop. Hal itu dilakukan selama status nonaktif berlaku. Sementara itu muncul dugaan provokasi untuk memunculkan status darurat militer.
Namun, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita menegaskan isu itu tidak benar. Bahwa TNI saat ini dalam satu soliditas yang sangat kuat antara Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan. Tentunya kita dalam satu kuda itu semua. Kalau ada anggapan seperti itu, tentunya itu sangat salah. Jauh dari apa yang kita lakukan. Dan kita solid dari satu diri. Ya, bagaimana untuk mengelola ini sama-sama. Ya. Jadi tidak ada kita mau ngambil alih. Kemanusiaan.